Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa hutan seluas 95,3 juta hektar. Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang menjadikan Indonesia sebagai negara mega biodiversitas. Terdapat perbedaan definisi antara hutan dan kawasan hutan di Indonesia. Hutan adalah unit ekosistem yang mengandung sumber daya alam biologis yang didominasi oleh pohon-pohon dalam asosiasi alamiah dengan lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sementara itu, kawasan hutan adalah daerah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keberadaannya sebagai hutan permanen. Kawasan hutan Indonesia dibagi atas 3 fungsi pokok. Yang pertama adalah hutan produksi atau hutan yang diperankan memang untuk produksi seluas kurang lebih 68,8 juta hektar. Yang kedua adalah hutan konservasi. Hutan ini memang diperankan untuk urusan konservasi dan termasuk konservasi perairan. Luasnya kurang lebih 27,4 juta hektar. Yang ketiga adalah hutan lindung, hutan yang memang untuk perlindungan. Nah, ini luasnya kurang lebih ada 29,6 juta hektar. Untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi sumber daya hutan, termasuk potensi kekayaan hutan yang lengkap, diperlukan inventarisasi hutan nasional atau IHN. Ini dipergunakan untuk dasar perencanaan hutan. Indonesia telah melaksanakan inventarisasi hutan nasional sejak awal tahun 90. Konsep awal IHN dikembangkan melalui program kerjasama antara FAO, Bank Dunia, dan Departemen Kehutanan. Selama periode tahun 1090 sampai 2022 telah dilakukan pengukuran lebih dari 4.000 plot seluruh Indonesia dan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di Lapangan atau BPKH-TL. Dalam upaya menghadapi perubahan iklim, program redesain IHN menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan data informasi hutan sebagai penyimpanan dan penyerapan karbon. Salah satu komponen inventarisasi hutan nasional adalah pengukuran lapangan melalui pembuatan cluster plot pada systematic sampling ukuran 20 x 20 km, 10 x 10 km atau 5 x 5 km pada seluruh kawasan hutan Indonesia dengan ketinggian prioritas maksimal 1000 mdpl. Di dalam plot inventarisasi hutan, TSP diukur hanya 1 kali untuk mengetahui kondisi potensi tegaan pada saat itu, sedangkan PSP diukur ulang dalam waktu 4-5 tahun untuk memperoleh gambaran kondisi hutan yang terus berubah secara dinamis. Redesain IHN yang baru akan dilakukan bukan hanya di kawasan hutan, namun juga mencakup lahan pribadi dan masyarakat, sehingga akan menghasilkan data dengan cakupan yang lebih luas di seluruh Indonesia. Kegiatan redesain IHN dilakukan dengan menggunakan metode 2 fase sampling, di mana sebaran klasternya berbentuk heksagonal mengacu pada sistem standar grid global yang akan terintegrasi dengan National Forest Inventory negara lainnya. Metode sampling IHN mengkombinasikan data penginderaan jauh, penggunaan alat ukur pohon yang lebih canggih dan ukuran plot yang lebih kecil. Sehingga, pelaksanaan kegiatan IHN menjadi lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. IHN menggunakan desain dan klaster plot berbentuk huruf L yang terdiri dari 3 plot lingkaran. Dengan jarak antar plot 100 meter untuk stratum hutan lahan kering dan rawa gambut. Kemudian, stratum hutan mangrove dan teoaf dengan jarak antar plot 50 meter. Sebagai respon terhadap peningkatan permintaan informasi mengenai hutan,
terutama karena pentingnya hutan dalam menyimpan karbon dan mengurangi emisi karbon akibat deforestasi yang berkontribusi pada perubahan iklim. Indonesia sedang merencanakan peningkatan dalam cara pengukuran hutan. Penggunaan teknologi baru, termasuk data satelit yang lebih baik, alat pengukur pohon, dan teknologi komputasi, memungkinkan efisiensi dalam hal kecepatan dan akurasi yang lebih baik, sehingga ukuran plot dapat lebih kecil dan diukur dengan lebih cepat. Pengukuran plot yang lebih kecil di lahan hutan swasta dan masyarakat adalah pengembangan pada daerah hutan di lahan lain yang tidak diukur sebelumnya. Sehingga, sistem baru ini akan memberikan cakupan data yang lebih komprehensif di seluruh negeri. Penggunaan Collect Mobile sebagai pengganti lembar perhitungan manual akan meningkatkan efektivitas implementasi HAN. Metode perancangan ulang HAN memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode lama. Setelah data lapangan telah terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data untuk melakukan perhitungan sumber data hutan potensial yang diperlukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Hasil analisis data dari HAN digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mengestimasi tinggi dan volume pohon-pohon dalam berbagai jenis di seluruh negeri, menilai biomasa di atas tanah yang digunakan dalam FREL atau FRL nasional, menyediakan laporan seperti laporan keadaan hutan Indonesia untuk kepentingan nasional dan masyarakat umum dan laporan teknis lebih lanjut yang akan disampaikan secara internasional kepada Konvensi Perubahan Iklim PBB setiap 2 tahun, dan kepada penilaian sumber daya hutan global setiap 5 tahun.